Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita ketemu lagi di hari yang ke-6, tidak terasa ya. Kita udah sampai di hari yang ke-6 ini dalam tuntunan sepekan di Sabtu Sabat yang luar biasa ini kita bertemu kembali. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya boleh membawakan sharing firman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sembah Dia, kita mengucap syukur Tuhan buat pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan, dengan keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Yesus. Oh ya Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Oh ya Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Oh Sika Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya Yesus. Ya Rabba Syanda ya Rabba 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 ya Rabba. Rabba Rabba Sika Rabba ya Rabba. Ya Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Mau menyenangkan-Mu Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga mulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kau senangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga mulus selalu,
sahabat yang indah ini ya Bapa, kami boleh ada seperti kami ada saat ini ya Bapa. Terima kasih urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, yang bukan siapa-siapa ini, untuk kami boleh berbagi, sharing kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terus jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia, terus jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mau melaksanakan segala perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami yang semakin kurang, Kau yang bertambah-tambah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara Saudari di rumah yang mengikuti live streaming maupun siaran tunda. Untuk pagi ini tuntunan sepekan itu mengambil tema tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita baca, mari kita sama-sama baca di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi dia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir." Haleluya. Kalau kita baca ya saudara-saudari, untuk Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu kalau kita baca secara singkatnya tuh sebenarnya ada pemilik anggur, pemilik perkebunan anggur itu mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggur. Dia mencari dan menemukan para pekerja itu dalam 5 waktu yang berbeda. Ada pagi-pagi, ada jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Dan upah dibayarkan sama untuk semua pekerja, yaitu 1 dinar. Nah, ada pekerja yang protes dari pagi, karena dia bekerja dari pagi, dia melakukan protes dan bersungut-sungut. Nah, kalau kita lihat ya, cukup panjang 1 sampai 16, tapi ada beberapa poin renungan yang bisa kita ambil di sini. Kita bisa lihat di Matius ayat 6 dan ke-7 ya. Ayat 6 dan 7 itu kan bunyinya, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. "Mengapa kamu menganggur saja di sini?" Pemilik kebun itu bertanya. Kata mereka, "Karena kami nggak ada yang mengupah." Kalau kita bisa lihat di sini ya, berarti orang-orang ini, pekerja-pekerja ini tuh nggak ada yang mau ya. Seperti orang-orang buangan atau orang-orang yang tidak mempunyai keahlian. Tapi pemilik kebun anggur itu tetap memberi kesempatan mereka untuk boleh bekerja di kebun anggurnya dan pastinya untuk memperoleh penghasilan. Pemilik anggur ini bisa kita katakan sebagai Tuhan kita. Tuhan kita yang tidak pernah membedakan sesama, membedakan orang-orang ciptaannya. Karena Tuhan kita punya kasih yang luar biasa. Kadang-kadang kan kita dalam dunia kerja juga ya,
Sama kan kita mencari yang pinter, yang ahli, yang berpengalaman. Tapi kadang-kadang banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan pekerjaan, tapi kita cuma melihat dari dia nggak mampu, dia nggak ada skill dan sebagainya. Demikian juga dalam pelayanan, Bapak Ibu. Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk kita boleh melayaninya. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang boleh memperoleh keselamatan. Karena kita semua itu sama di mata Tuhan. Dan kita semua itu mempunyai kesempatan yang sama ya untuk memperoleh keselamatan. Karena dulu itu kan pasti ya, mungkin masih di zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, itu hanya orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang berhak untuk memperoleh keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan buat kita itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk orang-orang yang terbuang sekalipun Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh memperoleh damai sejahtera sukacita di dalam Tuhan. Ya, itu yang pertama, poin renungan yang pertama. Yang kedua itu adalah di Matius, kita baca di Matius 11 sampai 12. Itu ada ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mereka di sini adalah para pekerja yang bekerja lebih awal daripada yang terakhir yang jam 5 sore itu. Mereka yang masuk terakhir ini, mereka berkata, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dengan menanggung panas terik matahari. Itu kita bisa lihat ada senioritas di sini ya. Banyak terjadi juga dalam pelayanan apalagi di gereja. Banyak sekali yang merasa lebih lama melayani, atau mungkin dia merasa lebih banyak berjasa untuk gereja, lebih hebat, lebih kuat, atau mungkin dia lebih kaya gitu ya. Mereka merasa bahwa semua ini adalah jasanya, tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah sombong, dan mereka lupa bahwa mereka boleh bekerja, mereka boleh melayani Tuhan, itu karena anugerah dari Tuhan. Kalau bicara kelayakan, saya rasa kita semua nggak ada yang layak di hadapan Tuhan. Nggak ada satupun yang layak. Tapi karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya, kita dilayakkan untuk boleh melayani Raja dari segala raja. Poin yang ketiga, itu ada di Matius 20 ayat 15. Yang ayat 15 itu bunyinya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini begitu membekas dalam diri saya pribadi. Kadang-kadang kita suka protes ya, kalau Tuhan mau memberkati orang lebih daripada kita merasa, oh saya kan udah melayani lama, saya udah menabur banyak, tapi karena kenapa kok Tuhan saya kok begini-begini aja ya? Atau mungkin kok masalah saya banyak terus gitu loh. Nah di sini di ayat ini cukup memberkati saya. Tuhan berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Kita ini miliknya Tuhan Bapak Ibu. Jadi nggak ada satupun yang bisa mengaturnya. Biarlah Tuhan yang memiliki kita ini, yang mengatur kita. Dia mau memberkati kita atau tidak. Dia mau menyembuhkan kita atau tidak. Dia mau menolong kita atau tidak. Itu kita tetap menganggap dia sebagai Tuhan. Karena kita adalah miliknya. Tidak ada satupun yang bisa kita atur dari Tuhan. Biarlah semua itu menjadi haknya Tuhan. Untuk kita boleh ada di mana, kita bersama siapa, dalam keadaan apa, itu biar Tuhan saja yang mengaturnya. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu Bapa kita. Dan dia tidak akan, seorang Bapa tidak akan memberikan anaknya yang tidak baik. Tidak ada seorang Bapa yang akan memberikan yang buruk buat anaknya. Pasti yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, kadang kita sering ya nggak bersuka cita melihat orang diberkati, bahkan timbul iri hati, timbul dengki, bahkan berpikir negatif, oh jangan-jangan orang itu banyak sogoknya nih, atau mungkin orang itu dekat sama pendeta, atau orang itu dekat sama gembala, makanya dia bisa melayani lebih, maka dia bisa mendapat promosi dalam jabatan pelayanan di gereja. Jadi timbul pikiran-pikiran negatif. Kalau menurut saya nggak ada gunanya ya kita iri hati ya, bikin capek aja. Udah kerja udah capek, pelayanan capek, kenapa kita harus mikirin orang lain yang lebih berhasil?
justru itu menjadi cambuk buat kita untuk kita lebih lagi. Dan kita mau bersyukur atas orang itu, karena kita punya teman-teman rohani yang dahsyat yang Tuhan percaya buat gereja kita. Ya, gak ada gunanya, capek banget gitu loh. Ya nggak sih? Untuk apa sih kita melayani ini? Untuk apa sih kita hidup di bumi ini? Apakah ada sesuatu yang akan kita bawa nanti kelak? Segala jabatan, segala nama baik, segala harta benda, semuanya akan kita tinggalkan pada akhirnya, Bapak Ibu. Yang pengen kita satu itu adalah kita mendapat perkenanan Tuhan. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Kita harus banyak-banyak bersyukur hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini begitu masa semakin sulit, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa duduk mendengarkan sharing firman Tuhan pagi ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang lebih dari itu, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan menganggap bahwa yang hebat kita, yang kuat kita, tetapi nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat kecuali Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mau rebahan ini begitu membawa perenungan yang cukup mendalam bagi saya, bagi kita semua. Ayo kita sama-sama mau melayani Tuhan dengan hati. Jangan melayani Tuhan dengan ada embel-embel, pengen dikenal, pengen disanjung gitu, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali, Bapak Ibu. Dan itu saja buat menyenangkan Tuhan, tidak ada yang lebih lagi. Ya. Nah, di sini ada satu di perikop terakhir dari Matius 20 ini, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi kalau kita mengawali hidup kita dengan roh, akhirilah dengan roh. Mau terakhir, mau duluan, biar Tuhan aja yang menentukan. Kita jalani aja yang apa bisa kita buat, yang terbaik buat Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bahkan mungkin sebagai pegawai, atau mungkin sebagai pelayan-pelayan di gereja. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena nggak ada yang lebih dari itu. Semua kita sama di mata Tuhan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Semua karena Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Kadang kami sombong Tuhan. Kami begitu tinggi hati. Kami merasa kami kuat Tuhan. Kami merasa kami mampu sehingga kami boleh melayani Engkau. Tapi itu tidak baik Tuhan. Kau menegur kami lewat firman-Mu ini Tuhan. Bahwa kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu. Kalau kemarin kami belum bisa menyenangkan-Mu ya Bapa, biar hari ini Tuhan kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu dengan hati kami. Kami mau melayani-Mu dengan segenap jiwa dan raga kami ya Tuhan. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Rabba. Teguhkan iman kami ya Tuhan. Teguhkan iman kami Yesus. Oh Rabba Shanda ya Rabba. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh Jesus. Oh Yesus Tuhan. Ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Rabba. Rabba Shanda Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba. Yang
kiranya renungan yang singkat ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Aku tahu Tuhan, aku jauh dari sempurna, bahkan jauh dari baik ya Bapa. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan, untuk kami semakin baik ke depan, kami semakin tulus ke depan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.